Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tutuk Nasihin, mahasiswa UIN Khas Jember, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada pemirsa semua, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki apa saja kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, alangkah baiknya kita harus mengerti apa iman itu. Nah, iman itu adalah sesuatu yang diyakini, dipercayai oleh diri kita, terutama harus dalam hati kita. Kita harus yakini bahwasanya ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul. Kali ini memasuki apa saja kitab-kitab Allah yang harus kita imani atau kita percayai. Nah, kitab-kitab Allah yang harus kita yakini itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang 4, kitab Al-Quran. Nah, yang pertama ya, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, isi bahasanya itu adalah bahasa Kipti. Nah, ini diturunkan kepada kaum Yahudi, yaitu Bani Israel. Ada bukti bahwasanya Nabi Musa itu diberikan kitab Taurat untuk umatnya, yaitu pada surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat maksudnya, kepada Nabi Musa agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Nah, isinya itu ya juga termasuk ada perintah dan juga larangan. Perintahnya dalam Taurat itu, isi dalam kitab Taurat itu seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang tua, dan yang ketiga itu mensucikan hari Sabtu. Jadi kaum Yahudi itu sucinya hari Sabtu, beda dengan umat Islam yang sekarang pada hari Jumat. Nah, itu suci memang waktu itu di zamannya Nabi Musa. Jadi yang hari yang bagus itu adalah hari Sabtu. Dan juga ada larangannya. Larangan yang berisikan di dalam kitab Taurat itu, seperti menyembah patung, terus yang melakukan mencuri, zina. Nah, itu dilarang, dan itu tertera pada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang masuki kitab yang kedua yang harus kita yakini, yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Ya. Bukti bahwasanya Nabi Daud diberikan kitab Zabur yaitu berada di surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Artinya, sungguh telah kami lebihkan sebagaimana nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud, yaitu Nabi Daud. Nah, isinya dari kitab Zabur yaitu ya seperti zikir, doa, nasihat, dan juga seruan Allah Subhanahu wa taala tetap untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki kitab ketiga yang harus kita yakini keberadaannya ya dalam hati dan kita yakin, yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1. Ya, pada abad ke-1. Bukti bahwasanya Nabi Isa diturunkan kitab Injil ini berada pada surat Maryam ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini menjadi
perhatian ya antara umat Kristen dengan umat Islam yang menganggap umat Kristen itu Nabi Isa itu dianggap Tuhan atau anak Allah, seperti itu. Nah, bahwasanya ini sudah ditolak oleh Al-Quran, yaitu Nabi Isa berkata, aku ini hamba Allah dan aku diberi kitab Injil dan juga dijadikan seorang nabi. Jadi bahwasanya salah ketika ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, seperti itu kan, anak Tuhan atau anak Allah. Itu sudah salah sudah. Ya. Juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, seperti itu. Nah, bahasanya apa? Yaitu bahasa Suryani. Dan saya juga nggak tahu bahasanya seperti apa karena saya juga belum pernah baca kitab Injil seperti itu. Terus isinya dari kitab Injil itu ya perintah untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Terus membenarkan kitab Taurat, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi waktu itu memang kayak sudah gak diyakini kitab Taurat itu. Tapi di kitab Injil ini dijelaskan bahwasanya kita harus yakin keberadaan kitab Taurat gitu. Terus menghapus hukum dalam kitab dan diganti sesuai perkembangan zaman. Terus isinya juga menjelaskan bahwa kelak ada Rasul. Jadi di kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwasanya nanti ada Rasul, yaitu Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Kitab yang keempat yang kita harus yakini yaitu adalah kitab Al-Quran, yaitu pedoman orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Quran itu secara berurutan, jadi gak langsung tek gitu, gak seperti itu. Nah, pada tahun 611, jadi awal diberikannya Al-Quran itu ketika tahun 611 di Gua Hiro, yaitu yang sering kita dengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama itu memperkuat iman kita kepada malaikat. Jadi dengan adanya Al-Quran ini kita yakini bahwasanya memang betul ada malaikat itu. Jadi gak langsung dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasul. Jadi yang mengatakan itu adalah malaikat Jibril, yaitu pemberi wahyu. Jadi kita tambah yakin bahwasanya memang betul adanya malaikat. Jadi kita tambah imannya bahwasanya ini sebuah peristiwa yang hebat. Jadi ada malaikat yang mengatakan pada Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Juga fungsi yang kedua itu memperkuat iman kita kepada Rasul, adanya Rasul. Jadi adanya kitab-kitab ini itu diturunkan pada Rasul. Jadi kita yakin bahwasanya memang betul ada. Memang betul adanya Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Injil dan nabi-nabi yang lain. Seperti itu. Dan juga fungsi yang ketiga itu kita iman kepada kitab-kitab Allah SWT, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi wahyu, yang memberikan itu artinya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para rasul. Jadi hal ini menjadi tambah iman kita, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman buat kita sebagai umat Muslim. Dan itulah Allah yang akan memeliharanya. Allah yang sudah memeliharanya sudah. Jadi kita memang sudah yakin dengan Al-Quran. Itu harus yakin. Jadi kita sebagai umat Muslim ini, umat Islam harus mempercayai kitab Allah. Jadi dasar atau pedoman kita sebagai umat Muslim yaitu Al-Quran. Jadi bukan kitab Taurat, kitab Injil atau kitab Zabur. Samalnya seperti ini. Ini perurutan seperti undang-undang yang dicetuskan oleh presiden. Kita di zamannya Jokowi ini tidak bisa menggunakan di zamannya Soekarno, karena keberadaan kita sekarang itu presidennya adalah Jokowi.
seperti itu. Jadi nggak bisa semena-mena karena kita ngefans atau kita suka dengan Insinyur Soekarno, kita menggunakan undang-undang yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Lah, yang berada di Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Kitab suci Al-Quran ini paling sempurna. Kenapa diturunkan di urutan yang terakhir? Karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Jadi hal yang sempurna itu memang adalah hal yang paling jitu untuk meneruskan apa-apa itu. Jadi nggak bisa kalau kita meyakini atau sekarang kita pakai kitab Injil, itu nggak bisa. Karena umat Islam itu sudah menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu sikap kita mencintai Al-Quran. Banyak sekali bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Ya, yang pertama lah yaitu sering membaca Al-Quran. Jadi kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci dan kita harus membacanya, sering kita pegang, sering kita kaji seperti itu. Ini sudah bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Nah, yang kedua seperti menghafal Al-Quran. Ini sudah bentuk cinta, sangat cinta sampai kita hafal. Itu sudah cinta yang tinggi seperti itu. Kita menghafal diri kita sampai apa yang kita lakukan itu sudah mengingat ayat-ayat Al-Quran. Itu wah, sungguh luar biasa. Juga yang ketiga, ya kita mengkaji isi Al-Quran itu. Ya, seperti ada tafsir seperti itu. Jadi itu sudah bentuk cinta kita kepada kitab Al-Quran ini sebagai umat Islam ya. Dan kita harus yakini itu sudah bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Jadi juga posisikan Al-Quran ini bukan semena-menanya. Sama halnya kita punya kekasih, itu gak mungkin kita tinggal atau gimana, gak mungkin, karena kita sudah mencintai. Jadi kitab suci Al-Quran itu taruh di atas, itu sudah bentuk mencintai. Memegangnya itu harus bersih, kita harus suci, itu sudah bentuk mencintainya. Jadi bentuk mencintai itu banyak sekali ya. Jadi banyak ya tadi caranya, seperti menghafal, mengkaji, mengaji, membacanya itu, terus juga menaruh Al-Qur'annya itu gak sembarangan di atas gitu. Gak taruh di bawah, kalau taruh bawah tuh sungguh kayak penghinaan malah. Terus ya dibawanya itu ya seperti ini, jangan dibawa seperti biasanya kayak HP mungkin taruh gini-gini, enggak seperti itu. Terus ya harus punya wudhu, harus bersih, harus suci. Pakaian juga bagus, mungkin bisa berkopiah juga. Itu sudah bentuk mencintai Al-Quran. Nah, itu saja mungkin dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.